Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada. Samping kita beraktivitas sesuai dengan profesi dan kegiatan kita masing-masing di sore hari menjelang malam ini, mudah-mudahan bisa kita menuntut ilmu melalui media radio yang kita cintai ini. Dan kepada karyawan dan karyawati, khususnya pimpinan PT Radio Rau FM Padang Sidempuan yang sangat kami hormati. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat kenyamanan, nikmat ketenangan, nikmat kemerdekaan yang sudah kita nikmati sudah mencapai 79 tahun. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini dapat kita pertahankan dan kita isi dengan pembangunan yang seimbang antara material dan spiritual, lahir dan batin, sehingga kita semua, seluruh rakyat Indonesia khususnya, dapat kita menggapai keadilan dan kemakmuran, dan kita dapat mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya kamu akan kami ingat pula. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali mengingkari nikmatku. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sengaja itu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah sebagai pembawa kabar gembira, dan beliau juga memberikan peringatan kepada kita dan sebagai saksi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Rasulullah SAW kita jadikan teladan, mengikuti sunnah beliau, dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan perilaku kita, baik ia perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan yang contohkan beliau. Dan mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai hambanya, dan diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 di ayat yang terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk sering membaca Al-Qur'an. Salah satunya ada dalam Al-Qur'an surah
Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwaffiyahum uzurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Itu juga dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abdulu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ada Al-Quran itu terdiri daripada 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Dari sekian banyak surah dan ayat, ada beberapa surah dan ayat yang dianjurkan kepada kita untuk kita baca kalau bisa dalam setiap harinya, yang memiliki keutamaan. Semua surah Al-Quran itu memiliki keutamaan, dan dari sekian banyak keutamaannya, tentu kita ada beberapa surah yang sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca. Surah yang sangat dianjurkan dibaca itu yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, terutama pada ayat kursi, dan dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Kemudian membaca surah Yasin, membaca surah As-Sajdah, membaca surah Al-Kahfi, membaca surah Al-Mulk, membaca surah Ar-Rahman, membaca surah Al-Waqiah, dan surah-surah yang lain. Tentu pada kesempatan ini kita akan sampaikan sebagian dari yang kami sebutkan keutamaan-keutamaannya, untuk bisa kita jadikan wirid-wirid kita dalam setiap harinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Said Rafi' bin Al-Mu'allah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, maukah aku ajarkan engkau satu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid? Lalu beliau memegang tanganku. Maka ketika kami hendak keluar, aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, surah yang paling agung di dalam Al-Quran
yang sangat bagus dibaca sebelum kita keluar masjid itulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu As-Sab'ul Masanih, 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah surah Al-Fatihah. Wal Qur'anil Azim allazi utituh, dan Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Surah yang paling agung yang sangat bagus kita baca setiap kita mau keluar dari masjid itu adalah surah Al-Fatihah. Di dalam hadis yang lain yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika Jibril alaihissalam sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar bunyi suara dari atasnya. Maka ia Jibril mengangkat kepalanya lalu berkata, ini adalah salah satu pintu langit yang telah dibuka hari ini, dan pintu ini belum pernah dibuka sebelumnya. Lalu turunlah satu malaikat. Kemudian Jibril berkata lagi, ini adalah malaikat yang turun ke bumi yang belum pernah turun sebelumnya. Lalu malaikat tersebut mengucapkan salam dan berkata, bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang telah didatangkan kepadamu, yang belum pernah didatangkan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu 2 cahaya itu adalah surah Al-Fatihah dan penutup akhir daripada surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, sampai akhir ayat. Wansurna alal qaumil kafirin. Engkau tidak akan pernah membaca satu huruf pun darinya kecuali engkau telah diberikan padanya cahaya. Hadis riwayat Muslim. Kelebihan daripada surah Al-Fatihah ini disampaikan oleh Nabi kita dengan bercerita bahwa ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi Muhammad SAW, ia mendengar bunyi suara dari atasnya dan ia pun mengangkat kepalanya dan dia menyebutkan salah satu pintu langit telah dibuka hari ini, dan pintu ini belum pernah dibuka sebelumnya. Lalu turunlah dari pintu itu satu malaikat, dan malaikat ini pun tidak pernah turun ke muka bumi. Dan dia pun mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan malaikat itu berkata, bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang telah didatangkan kepadamu, yang belum pernah diturunkan kepada nabi sebelummu. Itulah surah Al-Fatihah dan penutup akhir surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, surah yang dianjurkan kita baca dalam setiap harinya, surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim, yang bersumber dari Abi Mas'ud Al-Badari radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailati
kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu sudah mencukupi dirinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qila kafatahul makruha tilkal lailah wa qila kafatahu min qiyamil lail. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mencukupi dirinya, melindunginya dari hal-hal yang tidak disukai pada malam itu. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah mencukupinya dari melakukan solat malam. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Setiap kita baca surah Al-Baqarah di rumah kita, maka setan akan lari dari rumah kita. Jangan kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Buat apa rumah kita luas, besar, dan reliefnya dan isinya pun penuh dengan alat perabotan dan alat elektronik banyak banget, tapi ternyata yang bertempat tinggal di situ adalah seperti orang ahli kubur. Rumahnya adalah seperti kuburan. Maka kita isilah rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bagus kita buat di situ kaligrafi. Tapi kalau hanya sekedar hiasan, itu tidak begitu banyak arti. Alangkah baiknya dan akan banyak arti kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Salah satu surah yang dianjurkan kepada kita adalah surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 1 sampai 286 contohnya, ada hampir itu 3 juz. Jadi itu dari sekian banyak ayat dari surah Al-Baqarah itu dapat mengusir setan, dan setan akan lari dari rumah kita. Kemudian, saudara-saudaraku, di dalam surah Al-Baqarah itu juga ada ayat istimewa. Itulah ayat kursi. Mungkin saya yakin kebanyakan kita muslim ini sudah hafal ini, ayat kursi ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada pada juz 3. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim yang bersumber daripada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab
radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, wahai Abu Munzir, atadari ayu ayatim min kitabillah, tahukah engkau ayat mana dari kitab Allah, ma'aka azam, yang ada bersamamu itu yang paling agung. Tahukah engkau, wahai Abu Munzir, ayat yang mana dari kitabullah, dari Al-Quran, yang ada bersamamu yang paling agung? Qultu, Abu Munzir pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibacanyalah ayat kursi. Lalu Rasulullah SAW padoroba fi sodari, beliau memukul dadaku, wa qala, dan dia berkata, liyahnikal ilmu Abal Munzir, semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abu Munzir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ayat yang paling agung dalam kitab suci Al-Quran yang selalu bersama kita adalah ayat kursi. Dan ini sudah kita pada hafal semuanya. Maka ayat kursi ini sangat anjurkan kita baca. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi duburo kulli solah, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, baik ia solat fardu maupun solat sunat nawafil. Setelah solat sunat duha baca ayat kursi, setelah solat sunat tahajud baca ayat kursi, setelah solat sunat witir baca ayat kursi, setelah solat sunat istikhara baca ayat kursi, setelah solat sunat hajat baca ayat kursi, setelah solat sunat tasbih baca ayat kursi. Maka fadilahnya, beliau bersabda, lam yamna'hu min duhulil jannah illa ayyamut, maka tidak akan ada yang menghalanginya buat masuk surga kecuali maut. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Dalam hadis yang lain dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi setiap fi duburi salatil maktubah, setiap akhir solat fardu. Setelah kita solat fardu, kita baca ayat kursi. Habis solat maghrib dibaca ayat kursi, habis solat isya baca ayat kursi, habis solat subuh baca ayat kursi, habis solat zuhur, asar dibaca ayat kursi. Apa fadilahnya? Kana fi jimmatillahi ila solatil ukhra, maka ia berada dalam lindungan Allah sampai datang solat yang lain. Maka ia berada dalam lindungan Allah sampai datang solat yang lain. Ini ada dalam hadis riwayat Tabrani. Kemudian saudaraku, ada cerita dalam hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita,
Rasulullah SAW menyerahiku tugas untuk menjaga zakat Ramadan. Kemudian ada seseorang yang datang. Lalu ia mulai mengambil makanan. Maka aku menangkapnya. Lalu aku berkata, aku pasti akan menyerahkanmu kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, aku ini orang yang membutuhkan. Aku ini memiliki tanggungan keluarga. Dan aku memiliki kebutuhan yang mendesak. Maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Lalu ketika pagi tiba, Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh orang yang engkau tangkap tadi malam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengadu tidak memiliki kebutuhan dan dia punya keluarga. Maka aku kasihan melihatnya, maka aku lepaskan dia. Lalu Nabi kita Muhammad SAW berkata, ia telah membohongimu dan ia akan kembali lagi. Maka Abu Hurairah tahu bahwa lelaki itu akan datang kembali berdasarkan daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu malam selanjutnya beliau sengaja mengintipnya. Dan ternyata ia pun datang mengambil makanan. Dan dia tangkap. Dan dia berkata, aku pasti akan menyerahkanmu kepada Rasulullah. Lalu lelaki itu, ia pun berkata, biarkanlah aku. Aku ini orang yang membutuhkan. Aku memiliki tanggungan keluarga. Dan tidak akan aku lakukan kembali. Maka Abu Hurairah mengasihinya dan Abu Hurairah pun melepaskannya. Pada pagi harinya Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan orang yang engkau tangkap semalam? Maka Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengadu, ia memiliki keperluan dan ia memiliki keluarga. Maka aku kasihan, lalu melepaskannya kembali. Kemudian Rasulullah pun berkata, ia telah membohongimu dan ia akan kembali lagi nanti malam. Maka Abu Hurairah pun pada malam berikutnya dia sengaja mengintipnya untuk yang ketiga kalinya. Ternyata lelaki itu pun datang kembali mengambil makanan. Dan Abu Hurairah pun berhasil menangkapnya. Dan Abu Hurairah pun berkata, aku pasti menyerahkanmu kepada Rasulullah SAW. Dan ini ketiga kalinya engkau semalam mengatakan tidak akan kembali lagi. Ternyata kembali lagi pada malam ketiga. Lalu ia berkata, lepaskanlah aku, karena kalau kau lepaskan aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang Allah jadikan bermanfaat untukmu. Maka Abu Hurairah pun bertanya, agak sedikit melidik, apa itu? Ia pun berkata, apabila engkau pergi tidur, maka bacalah ayat kursi, maka akan ada terus penjagaan dari Allah, dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai waktu pagi. Lalu Abu Hurairah pun membiarkannya pergi.
ketika pagi hari Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan orang yang kau telah tangkap tadi malam? Abu Hurairah pun menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia bisa mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang bermanfaat untukku. Kemudian aku membiarkannya pergi. Beliau bertanya, apakah itu? Abu Hurairah pun menjawab, ia berkata kepadaku, ya Rasulullah, apabila engkau hendak pergi tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Dan ia berkata kepadaku, padilahnya akan terus ada penjagaan dari Allah kepadamu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW pun bersabda, ia telah berkata jujur kepadamu, walaupun ia adalah pendusta. Tahukah engkau siapa yang berbicara kepadamu itu sejak 3 hari yang lalu? Tahukah siapa yang datang itu, lelaki itu yang mengambil makanan daripada zakat Ramadan itu? Abu Hurairah pun menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, itu yang datang itu adalah setan. Ini bisa kita ketahui dalam hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah keutamaan daripada membaca ayat kursi ketika kita hendak tidur. Kalau kita baca ayat kursi ketika hendak tidur, maka Allah akan menjaga kita sampai pada pagi hari. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian surah yang terakhir yang kita sampaikan pada hari ini sebagai wirid-wirid kita untuk memotivasi kita untuk sering membacanya, yaitu surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, minal Qur'ani suratun salasuna ayah. Di antara Al-Quran terdapat satu surah yang terdiri daripada 30 ayat. Safa'at li razulin hatta gufiru lahu. Yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni. Wahia, surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah ini adalah surah yang masyhur dan sering kita baca dan dijadikan wirid, apalagi yang sering ikut wirid Yasin. Membaca surah Yasin, biasanya sebagian itu melanjutkan membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak. Dan ini ada pada juz 29, surah yang pertama. Itu manfaat dan keutamaannya adalah akan memberikan syafaat kepada seseorang yang sering membacanya dan dia diampuni. Hadis yang lain yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunzihi min ajabil qabri. Surah Al-Mulk yang 30 ayat itu adalah
surah penghalang, dan dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Orang yang sering menjadikan wirid-wiridnya, sering dibacanya surah Al-Mulk kapanpun, baik yang malam maupun siang, maka surah Al-Mulk itu adalah surah penghalang, penyelamat, dan yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a," siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk yang 30 ayat, kulli lailah, pada setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surah Al-Mulk ini dengan surah Al-Maniyah, surah penghalang dari siksa kubur. Dan dia adalah surah dalam Al-Quran Kitabullah. Siapa yang membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Jadi surah Al-Mulk ini adalah surah penyelamat, terutama penyelamatan kita daripada siksa kubur. Kemudian di dalam hadis yang lain yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilul kitabi wa tabarakalladzi biyadil mulk. Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur pada waktu malam kecuali setelah beliau telah membaca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, yaitu surah As-Sajdah yang terdiri daripada 30 ayat. Begitu juga beliau tidak akan tidur kecuali beliau baca Tabarakalladzi bihadil mulk, itu surah Al-Mulk yang 30 ayat. Jadi dua surah ini masing-masing 30 ayat. Surah As-Sajdah 30 ayat dan surah Tabarak juga 30 ayat. Rasulullah SAW tidak akan tidur kecuali setelah beliau baca surah As-Sajdah yang 30 ayat dan setelah beliau baca surah Al-Mulk Tabarakalladzi yang 30 ayat. Mudah-mudahan dari beberapa surah yang kami sebutkan pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya. Dan insya Allah segala bentuk keutamaan dan padilahnya, innallaha la yukhliful mi'ada, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya, dan juga sangat benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena apapun yang disampaikan Rasulullah dalam berbagai hadis Nabi kita, itu semua bukanlah menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dalam Al-Quran itu diturunkan Allah, datangnya dari Allah. Begitu juga apapun yang keluar dari lisan Nabi kita, janji-janji Allah dan janji Rasulnya, itu adalah benar adanya. Mudah-mudahan semua dapat kita imani dan dapat kita amalkan. Dan insya Allah segala bentuk padilahnya pun akan kita rasakan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.